Beberapa minggu terakhir ini ada sebuah tren yang sangat heboh sekali di media sosial, di mana orang-orang menggambar garis-garis merah di atas kepala mereka. Tentu saja ini mengikuti salah satu adegan pada sebuah drama Korea yang berjudul S-Line, di mana dalam drama tersebut ada seorang wanita yang memiliki kemampuan untuk melihat riwayat seks seseorang dengan siapa dia pernah berhubungan dengan melalui garis-garis merah di atas kepala orang tersebut. Tapi tak sampai di situ, orang-orang justru mengikuti tren ini untuk menunjukkan atau bahkan membanggakan riwayat seksual mereka dengan menggambar garis-garis merah tersebut di atas kepala mereka. Apakah ini merupakan bentuk keterbukaan atau ini adalah sebuah kebodohan yang dibalut dengan dalih kebebasan berekspresi? Tentu saja ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang mengatakan ini merupakan suatu bentuk kejujuran, keterbukaan, kebebasan berekspresi. Ada juga yang mengatakan ini merupakan suatu fenomena di mana seseorang itu telah kehilangan rasa malunya karena apa? Karena mereka membuka aib mereka sendiri. Lantas mengapa ada seseorang yang membuka aibnya sendiri atau bahkan membanggakan keburukan tersebut? Bagaimana hal tersebut ditinjau dari perspektif agama maupun sosial? Ada beberapa motif mengapa orang-orang mengikuti tren tersebut. Ada yang memang hanya karena ingin lucu-lucuan, ada yang mengikuti tren ini karena ikut-ikutan atau FOMO aja. Tapi ada juga orang-orang yang mengikuti tren ini dengan sengaja karena ingin menunjukkan berapa kali mereka pernah berhubungan seks atau dengan berapa orang mereka pernah melakukan hubungan tersebut. Dan salah satu motif yang mungkin mendasari seseorang mengikuti tren ini adalah keinginan mereka untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya, sehingga seseorang rela melakukan hal-hal yang ekstrim, yang nyeleneh, yang bahkan sampai membuka aibnya sendiri demi sebuah like, demi sebuah komen, dan demi sebuah viralitas. Diperparah lagi dengan algoritma media sosial yang memberikan panggung besar pada konten sensasional, sehingga muncullah sebuah tren seperti tren S-Line ini, di mana orang-orang saling berlomba-lomba untuk menunjukkan riwayat seksual mereka, seolah-olah ini merupakan sesuatu prestasi yang pantas untuk dibanggakan. Lalu bagaimana fenomena tersebut ditinjau dari perspektif agama maupun sosial? Tentu saja sudah banyak sekali website-website keagamaan yang membahas tentang hukum dari tren tersebut. Di antaranya adalah NU Online yang membagi fenomena ini ke dalam beberapa hukum berdasarkan berbagai sudut pandang. Tapi dalam video ini kita akan membahas bagaimana suatu keburukan itu jika ditampakkan. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, setiap umatku itu akan diampuni dosa-dosanya kecuali orang-orang yang menampakkan dosa tersebut. Karena apa? Suatu dosa atau keburukan yang ditampakkan itu akan berpotensi menginspirasi orang lain atau mempengaruhi orang lain untuk mengikuti keburukan tersebut. Sehingga ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi SAW, barang siapa yang melakukan suatu keburukan dan keburukan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka baginya dicatat keburukan dari perbuatan tersebut dan dari orang-orang yang mengikutinya. Karena apa? Ketika suatu keburukan itu diikuti oleh banyak orang, maka keburukan tersebut bisa jadi akan dianggap normal di masyarakat. Akibatnya akan menimbulkan efek domino, di mana keburukan itu akan melahirkan keburukan-keburukan yang lain. Misalnya apa? Ketika suatu perzinaan itu dianggap sesuatu yang normal, maka bisa jadi hamil di luar nikah itu merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja, dan aborsi bisa menjadi suatu jalan keluar. Bahkan perselingkuhan itu bisa menjadi gaya hidup. Akibatnya akan terjadi kerusakan moral di masyarakat karena suatu keburukan-keburukan yang sudah dianggap normal. Jadi intinya tren S-Line ini bukan soal hanya menggambar garis-garis merah di atas kepala, tetapi bagaimana seseorang sudah tidak lagi menghargai dirinya sendiri, tidak menjaga kehormatan dan martabatnya. Keterbukaan atau kebebasan berekspresi tidak harus mengumbar aib sendiri. Kita bisa berekspresi dengan melakukan hal-hal yang lebih positif. Mungkin itu saja video saya kali ini.
Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.